kita membayangkan bahasa adalah sebuah sistem. Bahasa menunjukkan peradaban, bahasa menunjukkan bangsa. Tiba-tiba seorang anak dari bumi Lambatan menulis buku tata bahasa Indonesia. Goris Kiraf tampil untuk mengatur semua lalu lintas bertutur kata. Saya dulu di meja moderator sehingga saya undang berbicara. Ada 3 orang pembicara kita. Yang pertama Bapak Thomas Atalajar. Ini sejarawan, guru sejarah juga. Mantan wartawan juga, hampir semua pekerja di sekarang masih berpemimpin di Bogor. Kata Kalimantan untuk buku sejarah lembaga dan perkumpulan sejarah dan ekonomi. Bukunya sudah berhasil kemarin dan sedang menggarap Murok berbasis budaya. Ini sedang digarap oleh Pak Thomas, Yami dan teman-teman. Pembicara kedua kita itu peminat sastra, peminat bahasa dan sastra, Bung Emmanuel Prasbot Korban. Pravi kira ini Prasbot. Ya. Saya kemarin bilang ini kalau tulis sekretaris dinas pendapatan lucu, masa seminar bahasa terus sekretaris ini apa yang bahasa? Peminat bahasa dan sastra. Ini mantan jurnalis juga, mantan wartawan detik tabloid politik ya, sempat ramai pada era akhir-akhir Orde Baru. Di Presiden mantan seminaris. Ini 2 orang mantan seminaris semua. Yang satu tua, yang satu mantan seminaris muda. Dan bagian generasi sejak masa mahasiswa di Gajah Semarang, di media ya, nanti Semarang. Yang ketiga, Yoris Butut. Yoris ini anak muda baru pulang dari New York mengambil. Ini anak muda, anak mengata satu-satunya mewakili Indonesia dalam pertemuan orang muda internasional di PP. Nah, berpatut mewakili Indonesia. Ini dia, Yoris Butut. Tiga orang ini saya kira cukup representatif untuk menguliti siapa sesungguhnya Yoris Kiraf. Pak Thomas ini mantan murid yang bersejarah di Atmajaya Jakarta. Kalau Yoris menikmati bukunya, ada 9 buku bersejarah, saya kira mungkin dia punya semua. Sebelum dia punya, dia duluan. Jadi kita awali pembicaraan ini mulai dari Pak Thomas dulu. Pak Thomas duluan menceritakan tentang sejarah ini. Kemudian Pak Eman baru terakhir, biasa yang duluan itu. Saya beri kesempatan masih 10 menit mempresentasikan. Kita kasih waktu dulu 10 menit mempresentasikan materinya. Ketika dia selesai, kita akan beri kopi, baru kita sambung dengan dialog. Bisa kita sepakat ini agenda ini. Dan kita kasih kesempatan 10 menit, ya kalau lebih tidak apa-apa. Tapi 10 menit per orang menyampaikan materi dulu. Setelah ketiganya selesai, kita beri akan dikiringi oleh teman-teman akustik. Di pemain akustik itu menjadi otak dari forum ini. Itu Riko Wow, Riko. Nah itu Riko ini yang menginisiasi bahwa daripada kita pusing bicara dengan siapa tokoh, mendingan kita bicara dengan Goris Kiraf. Bila alasannya apa? Goris Kiraf dikenal saat Indonesia. Kalau kita tanya yang pernah SMA tahun 60-an sampai 80-an,
pasti tahu Boris-Kera. Alasannya karena dia punya buku pelajaran bahasa Indonesia, tata bahasa Indonesia berlaku di seluruh sekolah di Indonesia sampai tahun 1988. Barang-barang pustaka menunjukkan tata bahasa Indonesia. Itu baru buku ini mulai dikenal. Sebelum itu semua sekolah pakai tata bahasa Indonesia karangan Boris-Kera. Sehingga yang pernah SMA tahun 70-an sampai 80 berarti dia kenal Boris-Kera karena pernah baca buku ini di kopi deh. Ternyata begitu kita posting, teman-teman dosen linguistik mengusulkan agar lembaga memperkenalkan Boris-Kera menjadi pahlawan nasional linguistik Indonesia. Mudah-mudahan kita awali dari itu. Kita awali dari itu. Terima kasih. Saya persilakan Kakak Thomas Ataranya. Selamat sore semua. Pertama saya mohon maaf karena sejak tanggal 11 sampai hari ini saya omong terus, jadi suara saya agak salah. Saya duduk di sini itu karena diponta mendadak oleh Om Freddy Wahon. 3 hari lalu saya ada di kampung saya di Wayuga. Kembali dari sana ada satu surat undangan, saya baca, harus omong lagi. Tapi begitu dengar tertulis di situ Pak Boris-Kera, semangat saya membara lagi. Karena Pak Boris-Kera adalah dosen saya di Universitas Katolik Ahmad Jaya, sekaligus guru menulis saya. Saya bisa menulis buku karena ada 2 orang lembaga hebat yang mendorong saya, yaitu Pater Alex Peding, SPD, dan Profesor Dr. Boris-Kera. Tahun 1976 saya kuliah di Atmajaya, dan Pak Boris orangnya sederhana seperti testimoni dari putra-putrinya tadi. Saya kenal sangat baik, walaupun saya waktu itu di mata Pak Boris agak keras kepala dan kepala batu. Sebagai mahasiswa waktu itu masih muda dan menghadapi garangnya Jakarta, kita harus lebih garang daripada Jakarta sendiri. Dan beliau juga sekaligus dosen, sekaligus guru menulis saya. Ada satu peristiwa, waktu saya baru tingkat 1, kalau sekarang dikenal semester, zaman kami itu dikenal tingkat 1, jadi baru mahasiswa baru. Selesai tingkat 1, saya bilang sama Pak Boris, Bapak tolong ajarin saya bikin skripsi. Pak Boris tahu, karena saya senang menulis ke koran waktu itu. Terus saya minta sama beliau, tolong ajari saya, pandu saya untuk bisa menulis skripsi. Terus dia tanya, untuk apa? Supaya saya bisa bantu teman-teman lain untuk menulis skripsinya. Dan beliau mau. Sehingga pada saat saya di tingkat 2 dan tingkat 3, saya sudah banyak membantu teman-teman menulis skripsinya. Mungkin tanda petik saya agak berdosa karena ikut menciptakan beberapa sarjana yang tidak menulis skripsi. Ya, itu pengalaman yang sangat berharga. Di mata saya, beliau Pak Boris seorang guru sejati, bukan guru abal-abal, guru sejati. Dia sangat disiplin, tegas, kemudian teliti, dan polanya memandu kita untuk tahu. Itu saya suka dari Pak Boris. Walaupun kadang-kadang kita diomeli habis-habisan juga. Ya, karena saya ada tugas tambahan beliau, kalau ada mahasiswa yang mau maju ujian dan membuat skripsinya, saya disuruh baca dulu.
Kemudian kami juga diskusi, keputusan ada di tangan beliau. Kemudian saat saya masuk kuliah saya sudah kerja, karena kita narantau. Saya sampai di Jakarta tahun 73, tapi tujuan saya baru kuliah, karena kita harus kerja baru kuliah. Kalau kita tidak kerja kan tidak ada biaya. Dan saya mendapat motivasi yang sangat kuat dari Pak Goris. Thomas harus jadi penulis yang diakui orang. Itu catatan beliau ke saya pribadi. Akhirnya saya rajin menulis ke media, ke koran di Jakarta, kemudian ke majalah-majalah, dan akhirnya ya Pak Goris dan Pak Pateralis ini menggiring saya menulis terus sampai hari ini, sampai saya meninggalkan dunia hitam masuk ke dunia putih, sampai beban begini masih nulis terus. Beliau sangat disiplin, sangat disiplin. Kami sama-sama dipanggil tidak terpilih. Pak Goris tahun 1954 dan saya kemudian melanjut ke SMA Surakarta. Saya tamat tahun 72, terus pergi melarat ke Jakarta. Itu pengalaman dia sebagai dosen saya, beliau sebagai guru menulis saya. Dan ada satu pengalaman lagi pada saat tahun 2000 ada beberapa tokoh nasional mengundang kami untuk membentuk sebuah yayasan, namanya Yayasan Bina Indonesia, bergerak di bidang pendidikan, perpustakaan, literasi, dan penerbitan buku. Ketua pembina dari yayasan itu adalah Profesor Dr. Subroto, mantan Mentabem, mantan Sekjen OPED. Dan pada saat beliau menjadi rektor Universitas Pancasila, rupanya mereka bertemu dengan Pak Goris, sesama guru besar. Biasa ketemu, sehingga satu saat 3 anak lembaga diundang ke mereka oleh yayasan. Pertama, Dr. Andrews Yokim Mulilaja, kedua Victor Limawutun, itu kepala perpustakaan Dharma Jaya tempat saya kuliah, dan saya. Kami diundang untuk bergabung di yayasan itu. Pada saat itu saya tanya, Pak Broto, ini semua ini anak lembaga semua nih, anak kamu semua nih. Kenapa Bapak mau pakai kami atau bergabung, supaya kami bergabung dengan Bapak? Alasannya begini, kata Profesor Dr. Subroto, orang-orang dari kampungnya Profesor Dr. Goris Kera itu terkenal rajin, jujur, tekun, dan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Tepuk tangan untuk lembaga. Jadi itu alasannya. Sehingga kami bertiga kemudian menjadi tim yayasan itu, menjadi kepala bidang dari yayasan. Pak Victor Limawutun karena ahli perpustakaan, maka dia menjadi kepala bidang perpustakaan. Kak Yoakim Mulilaja karena dia tamatan Amerika dan ahli keuangan, maka dia menjadi bendahara yayasan. Sementara saya karena orang media dan suka dari juru tulis, maka saya membidangi bidang media dan penulisan buku. Dan itu berlangsung selama 20 tahun. Jadi tiap hari kami ketemu, kami rapat sama-sama. Tetapi satu lagi, pengaruh dari Pak Profesor Dr. Goris Kera adalah dipraktekkan oleh Profesor Dr. Subroto. Ikon dari Yayasan Bina Indonesia adalah membangun perpustakaan dan taman bacaan masyarakat di seluruh Indonesia.
Jadi kami membangun perpustakaan di Sumatera Barat, di Banten, di Aceh, di Kalimantan Timur, bahkan suatu saat kami mesti bangun di Yapen Waroke dan Pulau Wetar. Satu saat saya tanya sama Profesor Subroto, terus kepala perpustakaan ini orang Lembata ini kapan dikunjungi supaya bangun juga perpustakaan di Lembata. Beliau langsung menanggapi positif, langsung menyurati bupati waktu itu pandai 5 kali menyurati bahwa akan datang Profesor Subroto dan beberapa tokoh nasional lagi yang mantan menteri, mantan dirjen, mantan jenderal, sehingga satu saat kami sudah siap. Profesor Subroto, Jenderal Kemal Idris, Herman Sugiro, Dr. Nafis Asikumbang, Profesor Sucipto, kami sudah siap untuk Lembata. Tapi karena suratnya tidak dijawab-jawab, kami datang hanya untuk mau membangun perpustakaan dan taman bacaan masyarakat di 7 kecamatan, waktu 7 kecamatan di Lembata. Dan itu sumbangsi dari yayasan itu karena 3 putra Lembata dari yayasan itu. Tapi karena surat itu kemudian tidak ditanggapi, akhirnya sampai hari ini tidak terwujud. Kemudian yang terwujud cuma 1 kali, yayasan ini mengundang guru, akhirnya dikirim 2 guru dari Lembata untuk mengikuti pelatihan tingkat nasional yang dihadiri dari wakil-wakil guru dari 22 provinsi untuk pelatihan guru tingkat nasional. Dan Bupati waktu itu mengirim guru SMP Lereng dan kepala SMP Lereng. Yang unik dari agak menarik dari pendirian perpustakaan di daerah-daerah yang bangun adalah Abroto suruh cari buku tata bahasa Indonesia, komposisi, dan 5 buku lain dari Pak Goris Perak untuk memenuhi itu. Sehingga pada suatu saat saya diundang ke Bukit Tinggi, ke Sumatera Barat. Saya masuk ke perpustakaan Bung Hatta yang sangat modern, sangat bagus. Saya terhibur karena ada ruangan khusus yang tempat koleksi dari putra-putra Minang. Tapi juga ada khusus dari daerah-daerah lain dan karya Pak Goris ada di sana semua. Kemudian saya ke Makassar, sama juga. Kami bangun di Yapen Waroke, di Wetar, kemudian kami isi dengan buku Pak Goris, dan sampai sekarang mereka. Sehingga suatu saat ada guyon sedikit dengan Nazwa, ketemu dalam satu kesempatan. Saya bilang salam ya, jadi duta bahasa di Lembata. Tapi perlu tahu bahwa pendekar pendidikan dan bahasa Lembata itu yang membuat Anda menjadi seperti ini, menjadi terkenal. Terima kasih juga karena ada orang cantik datang ke Lembata. Ya. Ya. Berikutnya saya mau sampaikan bahwa kalau waktu saya tidak sempat ngetik, saya ingat saya apa yang saya bicarakan itu judulnya begini: Goris Perak, sang pembawa perubahan pada bahasa Indonesia. Sang pembawa perubahan pada bahasa Indonesia. Di
Jakarta sejak 73 sampai ketemu banyak sastrawan pujangga yang waktu kita masih di sini kita baca buku-bukunya. Sampai sana saya ketemu orang banyak. Sultan Tardir Al-Sabana, Hamzah Trankopi, Abe Yasin, baca sekali. Tapi kita terikut karena ada teroris, kita ya, dan bahkan saya pernah menulis satu judul artikel mengagumi karya besar dari guru besar dari kampung kecil. Pak Goris itu guru besar dari kampung kecil, walaupun Lambalara cukup besar, tapi dibanding Jakarta tetap kecil. Bahasa Indonesia itu bahasa resmi dari bangsa Indonesia dan telah diresmikan sebagai bahasa nasional pada 28 Oktober 1928 bertepatan dengan pembacaan Sumpah Pemuda. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sebelumnya para ahli mengatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mendorong timbulnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Hal ini membuat salah seorang ilmuwan bahasa, yakni Profesor Dr. Boris Kiraf, ikut andil dalam perkembangan bahasa Indonesia di negara ini. Dan pemikirannya masih digunakan sampai hari ini. Siapa itu Boris Kiraf? Mungkin siswa-siswa perlu mendengar sedikit uraian singkatnya saja. Profesor Dr. Boris Kiraf lahir 17 November 1936 di Lambalara, NTT. Beliau tamat SD Lambalara, meneruskan sebagai siswa seminari tahun 54, lalu masuk ke SMA Suradikara Diendo. Terakhir Fakultas Sastra Universitas Indonesia tahun 64. Dan pada tanggal 22 Februari 1978 beliau memperoleh gelar doktor dalam bidang linguistik dan dari Universitas Indonesia dengan disertasinya morfologi dialek Lambalara. Beliau juga pernah menjadi dosen di Fakultas Pendidikan dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan di Universitas Atmajaya sejak tahun 67. Dan saya salah seorang mahasiswanya. Saya beruntung. Saya sangat beruntung menemukan orang yang pas yang menggiring saya menjadi penulis. Beliau juga dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan Jakarta Academy Language di Jakarta 1971. Boris Kiraf sendiri adalah seorang tokoh penting dalam dunia ilmu dan tata bahasa Indonesia. Ilmuwan bahasa ini yang satu ini dikenal oleh masyarakat karena pemikirannya mengenai bahasa Indonesia dan buku-bukunya pada perkembangan tata bahasa negeri ini. Dia menjadi sangat terkenal setelah mengeluarkan buku pertamanya yang monumental, yaitu Tata Bahasa Indonesia 1930. Kemudian disusul dengan buku monumental berikutnya, Komposisi. Kemudian ada sederet judul lain yang bisa kita lihat dalam berita di media. Dengan buku yang begitu banyak dicetak, Pak Boris yang baik hati itu dan sangat dermawan itu yang saya kenal, ternyata memberi makan banyak orang yang dengan cara yang sangat tidak terpuji, yaitu
mereka mencetak secara ilegal dan sangat banyak di pasar buku di proyek Senen tanpa sepengetahuan penulisnya. Ya, dibaca buku Pak Boris sangat laku keras karena semua sekolah di Indonesia pakai, dan itu pasar bagi pembaca-pembaca. Jadi saya perlu sampaikan bahwa itu juga bagian dari sumbangsi dari Pak Boris Gerah untuk pencuri ilmu itu. Ya karena dan beliau kami pernah diskusi dan beliau tidak apa-apa itu rezeki dia. Dan itu diteliti oleh Ikatan Penerbit IKP Jakarta, buku tata bahasa Indonesia dan komposisi itu yang paling banyak dibaca. Pemikiran sang ilmuwan bahasa, apa pemikiran Pak Boris ini? Boris Gerah bisa dibilang sebagai ilmuwan bahasa. Dalam buku-bukunya yang menciptakan rumus-rumus ketatabahasan yang masih dipakai sampai saat ini. Beliau juga menyumbangkan pemikirannya mengenai bahasa bagi kehidupan bermasyarakat. Mungkin ada beberapa, menurut Boris, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Tapi mungkin ada sejumlah pihak yang keberatan dengan pemikiran Boris, karena menurut mereka bahasa bukan hanya satu-satunya alat komunikasi. Karena dua orang atau dua pihak dapat mengadakan komunikasi dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah disepakati bersama. Tetapi mereka itu harus mengakui pula bahwa bila dibandingkan dengan bahasa, semua alat komunikasi tadi mengandung banyak kelemahannya. Hanya komunikasi dengan antar manusia itu yang punya nilai tinggi. Boris Gerah juga menyumbangkan pemikirannya dalam apa saja fungsi dari bahasa untuk manusia. Beliau menjelaskan bahwa bahasa memiliki 4 fungsi. Yakni sebagai alat untuk mengekspresikan diri, bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi, bahasa sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan, dalam situasi tertentu, dan bahasa sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Itu menurut Pak Boris, musik dan bahasa. Masih ada waktu. Ya. Jadi itu pemikiran dan sumbangsi dari itu. Jadi Pak Boris telah memberikan kontribusi yang besar, sangat besar terhadap perkembangan dan kemajuan bahasa Indonesia di tanah air. Dan itu diakui secara nasional. Sehingga kalau disinggung oleh Bung Freddy tadi bahwa ya layak juga untuk menjadi pahlawan literasi di Indonesia, saya mengamini. Bukan Pak Boris Gerah, pakar bahasa Indonesia yang mengambilkan diri di dunia pendidikan
hingga akhir hayat. Pada saat Pak Doris dipanggil Tuhan, kami semua bisa arwah di gereja Santo Yosef Matraman Raya. Begitu keluar dari gereja, jalan Matraman Raya macet total. Karena tidak tahu mahasiswa dari mana, siswa dari mana, semua datang untuk sangat macet. Untuk mengurai kemacetan, polisi pun tidak berhasil. Ini kesaksian saya karena pada saat itu saya bisik dengan Pak dengan Kibawna, apa ini tidak ada yang bisa mengatur, kecuali Bapak. Artinya Pak datang dan dengan caranya sendiri bisa terurai. Tapi itu artinya menahan semua kendaraan dari arah Senen dan terjadi kemacetan total yang luar biasa supaya Pak Gulus bisa dibawa kemana. Dan saya punya foto-foto khusus tentang itu saat merasa kemakan. Dari berbagai singkat di atas, saya berpendapat bahwa gedung perpustakaan yang megah ini layak untuk diberi nama tentu dengan catatan boleh kasih nama Profesor Dr. Boris Kira untuk gedung yang megah, tapi dengan catatan pertama, ini pendapat pribadi saya, boleh setuju boleh tidak. Pertama, agar karya-karya Pak Boris dan karya putra-putra lembaga lainnya yang di luar maupun di dalam juga ada tempat khusus di perpustakaan ini. Beberapa hari lalu setelah launching buku, saya sama Haji Sulaiman Hamzah sempat mengunjungi perpustakaan dan saya sungguh kaget. Saya tanya kepada bagian pelayan, apakah di sini ada buku-buku karya putra-putra lembaga? Jawabnya tidak ada. Kalau itu tidak ada, maka perpustakaan ini jangan dibilang megah. Kedua, agar perpustakaan ini dikelola oleh tenaga-tenaga terdidik yang memahami ilmu perpustakaan. Itu penting. Ada 20 tahun kami di YBI, kami mendirikan perpustakaan dari daerah-daerah misalnya Aceh, Papua, Wetan, Sumatera Barat. Kami berhubungan dengan pemerintah setempat. Tolong kirim tenaga dari situ ke Jakarta untuk dididik menjadi pustakawan selama 1 tahun, dan akan dikirim kembali untuk mengelola pustakawan itu. Saya tidak tahu di sini ada tenaga pustakawan yang tamatan perpustakaan atau tidak, sekolah perpustakaan, mudah-mudahan ada. Ya. Kemudian, dan sejak 20 tahun kami bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional. Jadi hampir semua kepala perpustakaan saya kenal, termasuk yang sekarang. Kami kenal baik dan kami bermitra dengan mereka, sehingga perpustakaan yang kami bangun itu terisi oleh buku-buku yang pas. Jangan menjadikan perpustakaan ini sebagai gudang buku, tetapi supaya anak-anak atau pengunjung tertarik dan betah membaca berjam-jam. Saya sama Pak Sulaiman Hamzah juga mengunjungi galeri di mana ada tokoh-tokoh pejuang kita dari Setemnya 7 Maret, foto-fotonya ada besar-besar di sini.
Tapi kalau kita masuk ke dalam, yang terasa adalah sumpah luar biasa. Jadi kita mesti muter, lihat ini sekarang. Mestinya ada di suatu ruangan yang luas seperti ini sehingga orang bebas melihat, bukan tersiksa. Dan yang terakhir, ini harapan saya, semoga lembaga yang sudah dicanangkan menjadi kabupaten literasi itu tampak wajahnya di perpustakaan ini. Ini ujung tombak literasi bersama seluruh pegiat literasi, semua guru dan teman-teman jurnalis. Itu ujung-ujung tombak dari literasi. Itu kalau kita mau menjadikan lembaga ini menjadi kabupaten literasi. Kalau enggak, kita hanya pasang di spanduk dan sesudah spanduk robek, selesai sudah. Itu hanya beberapa catatan yang bisa kami sampaikan, dan sekian, terima kasih. Terima kasih ke Mas Belajar yang cukup banyak. Makin sore itu makin makin membuat orang sayang, ternyata sayang. Apalagi kita sejarah di waktu sore. Nah, kita dengan anak muda tadi berbicara sejarah soal bagaimana dalam memajukan pengajaran bahasa Indonesia. Ini mungkin orang yang tidak pernah ketemu Boris, mungkin dia tidak anak muda, tapi mengajukan perjuangan semangat bergaul termasuk Bapak Boris. Dan dari sini mereka dari kampung sekarang mahasiswa Jentera Jakarta, magang di kantornya Asda, magang hukum, hukum ini, magang hukum di kantornya Pasca. Sekarang sementara menyelesaikan skripsinya, kebetulan akan bebas dari bicara atau hukum sampai yang tahu, cerita kepada kita apakah literasi ini bisa berjalan. Jadi, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore untuk kita semua. Ya, masih semangat? Sebelumnya saya undang kita semua dengan hormat untuk berdiri sebentar. Ya, jadi saya ingin agar suasana kita lebih rileks, lebih santai, supaya kita semua bisa menikmati acara dan diskusi kita hari ini. Saya ingin kita semua eksplisit dulu, teman-teman dan Bapak dan Ibu yang terhormat. Saya ingin kita semua untuk tarik nafas dalam-dalam, tutup mata, hembuskan perlahan. Sekali lagi tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Sekali lagi tarik nafas lebih dalam, ditahan, dibuang di mulut. Saya minta angkat tangan semuanya, dua tangan, gerak ke kiri, ke kiri, gerak ke kanan. Saya hitung sampai 3, semuanya teriak hurra, gitu ya. 1, 2, 3, hurra. Baik, terima kasih. Saya minta yang terhormat untuk kita semua. Baik, pertama sekali saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kompren, teman-teman jurnalis, dan juga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lembata, beserta dengan Forum Komunikasi dan Pimpinan Daerah, karena sudah bersedia menginisiasi kegiatan yang sangat baik. Bapak dan Ibu sekalian, nama saya Yoris Butun,
dan saya diminta oleh Om untuk membawakan materi sebagai perwakilan kaum muda, karena kita sebentar lagi dan di bulan ini akan merayakan Hari Sumpah Pemuda, peringatan Hari Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober. Sehingga saya ucapkan terima kasih karena akhirnya saya dipercayakan untuk membawa suara kaum muda, suara dan keresahan anak-anak muda di Lembata berkaitan dengan literasi pada kesempatan ini. Teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin mengundang kita semua untuk mengenal lebih dekat lagi tentang sosok Profesor Dr. Boris Kiara. Dan saya tidak memiliki kedekatan emosional secara personal dengan beliau, tetapi dengan membaca karya-karyanya, dengan membaca tulisan-tulisan dan artikel yang memuat tentang beliau, kita anak-anak muda di tanah Lembata ini tentunya sangat terinspirasi. Dan saya kira bahwa dengan hadir dan mengikuti kegiatan hari ini, kita semua bisa kembali, tidak hanya kembali dengan meninggalkan jejak nama Profesor Dr. Boris Kiara sebagai nama dari perpustakaan, dari gedung perpustakaan ini, tetapi jiwa, semangat, ide, gagasan, dan karya beliau itu hadir dalam sambutan kita dan terus kita bawa untuk memajukan daerah kita yang tercinta ini. Sedikit perkenalan di awal bahwa kita harus mengucapkan terima kasih pada salah satu orang dari Kabupaten Nagekeo yang hadir, yang hari ini hadir di ruangan ini. Beliau adalah jurnalis Posumpang, namanya Riko Walu. Kalau Riko mungkin bisa melambaikan tangan. Ya, beliau ini ketika kita diskusi dengan ada teman-teman jurnalis di Lembata, ketika itu kita membahas tentang launching penamaan aula gedung Kecamatan Batukan. Hari ini hadir Bapak Camat juga, Bapak Dio Guntur. Terima kasih banyak karena sudah membuka ide untuk mengenang tokoh-tokoh pendiri dan juga tokoh-tokoh yang bersejarah untuk Lembata ini untuk bisa kita kenal. Ketika itu kita berdiskusi, kalau kita kemudian mencari kira-kira siapa tokoh lain yang jasa-jasanya itu perlu kita gaungkan seantero Lembata ini. Akhirnya beliau selalu, kenapa tidak Pak Boris Kiara saja? Lalu kita kemudian berdiskusi, lalu kemudian Om Fred dengan teman-teman jurnalis berkolaborasi dengan banyak orang kepentingan, melakukan lobby di sana sini, walaupun seperti tadi laporan panitia dengan keterbatasan dana, tapi pada akhirnya kegiatan itu bisa terrealisasi hari ini. Terima kasih banyak untuk semua pihak yang sudah berpartisipasi. Teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin kita flashback sedikit 5-6 tahun yang lalu. Ada yang tahu ada gambar apa di depan dan ada kegiatan apa? Deklarasi? Ada yang lain yang punya pendapat berbeda? Ya, ini adalah launching festival Saya Baca. Waktu itu kita kedatangan Duta Baca Indonesia, namanya Ibu Najwa Shihab. Saya yakin kita semua sudah kenal dengan beliau. Dan tiba-tiba ya, saya kemudian mendapat kesempatan. Saya ucapkan terima kasih untuk ibu saya, Patricia ini dari SMA Negeri 1 Batukan, yang merekomendasikan saya untuk berpidato menggunakan bahasa Inggris. Keren sekali ya, berpidato di situ, terus didengar oleh banyak orang. Lalu tiba-tiba saya diundang oleh Bapak Sekretaris Dinas waktu itu, Pak Ansel Bahi. Ansel Bahi, kita sedang kantor dulu, dia bilang, oh kamu tidak jadi duta baca. Terus saya bilang, ini jangan sampai Ibu Najwa datang kali tiba-tiba bisa jadi duta baca. Pokoknya menjadi saja, soalnya hari berpidato bagus. Lalu tiba-tiba saya terpaksa menyanggupi permintaan beliau dan diminta untuk hadir di gedung Perpustakaan Nasional yang baru, yang ketika itu baru dibangun oleh Presiden Jokowi. Di situ ada Pak yang paling kiri itu ada Pak Muhammad Sarpado, Kepala Perpustakaan Nasional. Terus di sebelahnya ada Ibu Julius Triswara yang permintaan dengan pemerintah waktu itu untuk kegiatan ini. Ada Pak Ibu Sarina Lulita yang menulis tentang novel Sintaku di Lembata. Terus ada Pak Bupati, Bapak mantan Bupati kita, Bapak Almarhum Daya Sri Cisunur, dan ada Bapak perwakilan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembata. Nah, teman-teman semuanya, output dari serangkaian kegiatan itu, hari ini akhirnya Lembata punya gedung dengan fasilitas bersama yang kita nikmati. Tetapi saya ingin mengajak kita semua untuk mencoba berpikir
Lembatan Kabupaten Literasi. Atau kalau orang Kolega bilang Lembatan Kabupaten Literasi. Nah, untuk teman-teman dan Bapak Ibu semua pada hari ini menurut statement Bapak Kepala Dinas Pendidikan kita, Bapak Anselma, yang dulunya adalah Sekretaris Dinas Perpustakaan. Dalam wawancaranya dia bilang indeks literasi di Kabupaten Lembata itu 20%. Artinya dari 100 orang Lembata hanya 20 orang yang punya minat baca. Itu baru minat baca, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Belum daya baca. Jadi minat baca itu kalau kita satu hari buka sosial media itu kita membacakan, kita punya minat baca. Tapi daya baca itu adalah ketahanan. Seberapa lama durasi kita membaca, seberapa lama kita berhadapan dengan buku, itu pasti lebih kecil dari 20% itu. Dan secara nasional, Bapak Ibu sekalian, menurut riset dari Program for International Student Assessment atau PISA, indeks literasi Indonesia itu peringkat 60 dari 70 negara di dunia. Artinya kita juara 10 dari belakang. Dan berdasarkan riset dari Kementerian Kominfo, Komunikasi dan Informasi, indeks literasi digital, ini khusus untuk digital, literasi dengan media digital, di Indonesia itu hanya 3,48%, 3,48 skalanya dari 1 sampai 5. Artinya itu masih sangat kecil. Jadi saya ingin mengundang Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Sekretaris yang terhormat, Bapak pimpinan Forkopimda, teman-teman Asosiasi Jurnalis Lembata, Bapak dan Ibu guru, teman-teman di sekolah, kita coba berpikir kembali, apakah kita sudah menikmati Lembata sebagai kabupaten literasi? Kita sudah punya peraturan daerah, perda tentang kabupaten literasi. Dan puji Tuhan, syukur alhamdulillah, kita akhirnya bisa menikmati salah satu momen batu loncatan di mana Bapak Thomas Atalajar, sosok yang hadir di depan kita ini, berhasil membuat satu lompatan baru dengan menulis secara komprehensif tentang sejarah Lembata yang kemarin sudah dilaunching bukunya. Saya minta teman-teman semua itu menjadi buku panduan dasar kita untuk memahami dan memodel Lembata secara holistik. Karena tidak hanya tulisan-tulisan dan dokumentasi yang beliau buat, tetapi juga literatur-literatur lain yang memuat tentang Lembata, bahkan tulisan-tulisan bangsa Eropa yang pernah mengunjungi Lembata. Ketika kita ingin memahami tentang Lembata, saya rekomendasikan baca buku beliau. Dan di acara kemarin di Jakarta itu di tahun 2018 itu, launching festival itu, beliau juga hadir di sana. Dan apa yang disuarakan ketika itu hal yang sama. Bagaimana kemudian pemerintah dalam hal ini Dinas Perpustakaan itu bisa mengafirmasi tulisan-tulisan dari anak-anak Lembata yang ada di luar. Bapak dan Ibu teman-teman semua, coba kita berefleksi berapa banyak scholars, mahasiswa, apalagi dari kita yang sekolah di luar, bahkan mahasiswa luar yang sekolah di sana dan menulis, melakukan riset tentang Lembata, menulis disertasi, menulis skripsi, menulis tesis, tetapi kemudian tulisan-tulisan itu hanya ada di perpustakaan-perpustakaan di luar. Kita hanya bisa mengakses itu di perpustakaan nasional dan juga di perpustakaan-perpustakaan swasta yang ada di kampus-kampus. Tetapi bagaimana tulisan-tulisan itu bisa dipajang di gedung ini agar orang Lembata yang tinggal di sini itu bisa menikmati dan juga membaca tulisan-tulisan tentang Lembata dan tentang daerah luar. Coba kita bertanya pada diri kita yang punya anak yang lagi kuliah, menulis skripsi, tapi kita tidak pernah baca skripsinya. Atau kita ingin membaca tentang bagaimana kebudayaan dan juga tradisi subsisten penangkapan ikan paus itu bisa dalam kajian antropologis dan sebagainya. Apakah tulisan-tulisan itu disediakan oleh perpustakaan daerah? Nah, ini yang kita harapkan seperti yang Bapak Thomas bilang tadi, bagaimana kemudian pemerintah punya political will, punya niat secara politik untuk mengafirmasi tulisan-tulisan itu. Ini adalah salah satu kegiatan bersama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kami bersama teman-teman volunteer bekerja sama dengan teman-teman jurnalis. Di sini ada Abang Andri Anagora juga, ada Abang Dominikus Karangora, dan banyak teman-teman yang berpartisipasi. Itu menginisiasi satu kelas namanya Sidiata, Sinema Literasi Lembata. Jadi bagaimana mengajak teman-teman yang ada di sekolah, waktu itu kita sosialisasi ke beberapa sekolah yang ada di
Kota Lodeba untuk bersama-sama belajar tentang bagaimana literasi digital itu hari-hari ini menjadi kebutuhan mendasar untuk bisa menjadi soft skill, keterampilan dasar yang dimiliki oleh anak-anak agar punya pedoman dan pegangan ketika mereka melanjutkan studi dari Lodeba ke luar Batam. Dan kita bersyukur karena kita dibantu oleh Dinas Perpustakaan, karena Dinas Perpustakaan juga punya program namanya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi sebagai informasi juga bahwa Bapak dan Ibu, teman-teman yang punya passion atau punya hobi dan semangat untuk menularkan hal-hal baik yang Bapak dan Ibu punya, itu bisa berkolaborasi dengan Dinas. Dinas menyediakan gedung dan berbagai sarana yang dia punya. Teman-teman bisa berkumpul di sini, bisa berkomunitas, bisa berkelompok, bisa berdialog, bisa membuat sesuatu yang membuat dampak dan perubahan yang bisa kita rasakan bersama-sama. Saya hanya ingin menambahkan terkait dengan literasi. Ada 3 hal mendasar yang sering saya sampaikan dan ketika bercerita atau berdialog dengan adik-adik saya yang masih SMA, yang punya niat untuk melanjutkan studi keluar dan punya harapan untuk bisa menimba ilmu di luar. Seperti Bapak Profesor Boris Keraf, bagaimana seorang anak Lamalera, sebuah kampung terpencil di selatan Batam, punya niat untuk keluar dari tanah Batam, merantau keluar menimba ilmu dan menjadi seorang guru besar. Yang pertama itu adalah soal reading comprehension. Bapak Ibu teman-teman semua, kita di sekolah mungkin sudah melaksanakan program literasi di sekolah 30 menit atau 25 menit sebelum kelas dimulai kita membaca. Tetapi berdasarkan refleksi saya ketika saya masih SMA, apa yang kita baca ketika itu kita hanya sekedar membaca. Tetapi bagaimana kemudian membaca dan memahami, reading comprehension, membaca lalu kemudian memahami, memaknai setiap kalimat, kebutuhan paragraf, lalu kemudian ide-ide pokok yang ada dalam satu paragraf disatukan menjadi satu teks, satu narasi. Itu yang perlu kita punya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi kita baru sekadar membaca ketika kita ditantang atau diminta untuk menceritakan kembali isi bacaan, boleh, karena kita belum punya reading comprehension. Lalu yang kedua adalah soal critical thinking. Critical thinking itu adalah kemampuan kita untuk menganalisis, berpikir secara kritis. Jadi ketika misalnya ada satu kata yang sangat menarik tadi disampaikan oleh Ibu Dokter, anak dari Prof. Boris. Misalnya kita ingin memahami tentang morfologi ditinjau secara etimologi itu seperti apa, ditinjau secara tatanan bahasa itu maknanya seperti apa, berdasarkan penyerapan dari kalimat asing kemudian menjadi bahasa Indonesia. Inilah critical thinking atau kemampuan analisis. Bagaimana kita menganalisis suatu persoalan sosial. Kenapa di Lembata orang masih intervensi misalnya, itu sebuah masalah yang dihadirkan bersama. Kita mencari sumber informasi, kita membaca, melakukan reading comprehension, lalu kemudian menganalisis dengan metode critical thinking. Dan yang ketiga adalah knowledge reproduction. Jadi mereproduksi kembali pengetahuan yang sudah ada. Jadi dengan informasi yang kita punya, dengan berbagai metode yang kita lakukan untuk menghimpun segala informasi dan berbekal critical thinking, kita kemudian mereproduksi kembali informasi yang bisa kita sebarluaskan kepada banyak orang. Metodenya banyak, bisa dengan public speaking, bisa dengan tulisan, seperti yang sudah dilakukan oleh para penulis. Saya kira ada banyak pegiat literasi yang sudah mempublikasikan banyak karyanya. Jadi kita kemudian memaksimalkan media informasi yang akhirnya ini kita punya. Kita punya sebagai anak muda, generasi Gen Z, millennials, kita punya TikTok, kita punya Instagram, kita punya YouTube, dan banyak platform digital lain. Itu kemudian kita gunakan sebagai sarana untuk menyampaikan ide atau gagasan tentang hal yang kita baca, tentang hal yang kita kritisi, tentang hal yang kita resahkan yang ada di daerah kita. Itu saya ingin mengajak kita semua untuk mencoba mendalami kembali 3 hal itu. Masih ada waktu ya? Oh, berapa menit? Biar tidak kelewatan. 2 menit, saya akan berbeda. Baik, saya ingin mengajak kita semua untuk terbang ke bagian utaranya Afrika. Ada satu kota yang sangat megah, namanya kota Alexandria, atau dalam dunia Islam itu dikenal dengan Iskandaria. Kota ini sudah
salah satu kota tua di dunia, dan dia berdiri sekitar tahun 300-an sebelum Masehi. Itu dia punya perpustakaan terbesar di dunia dan merupakan perpustakaan pertama di dunia. Dia punya lebih dari 200.000 eksemplar, 200.000 gulungan papirus. Jadi ketika itu tulisan-tulisan ketika Iskandarian ini adalah pelabuhan kosmopolit, dia berada di daerah pesisir. Jadi semua pedagang-pedagang dan penjelajah-penjelajah dari berbagai benua itu transit di tempat ini, lalu mengumpulkan gulungan-gulungan papirus itu diarsipkan di perpustakaan itu. Dan ketika itu teman-teman dan bapak ibu sekalian, orang sudah menulis, ada satu ahli namanya Euclidus, dia sudah menemukan konsep trigonometri, dan dia sudah mengukur lingkaran diameter bumi di abad ketiga sebelum Masehi. Ahli-ahli matematika, ahli-ahli astronomi itu sudah berkembang ketika itu, karena ada pertemuan antara banyak peradaban Yunani, Babilonia, Assyria, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian di tahun 328 sebelum Masehi, di tahun ya sekitar abad ketiga dan abad kedua sebelum Masehi, ada penyerbuan dari bangsa Romawi di bawah pimpinan Kaisar Julius Caesar. Dia menyerbu dan membakar seluruh kota termasuk perpustakaan ini. Alhasilnya adalah peradaban dunia mundur 1000 tahun karena teori trigonometri, matematikawan dan ahli fisika kedokteran Ibnu Sina, Ibnu Rus, Ibnu Khaldun, Al-Khwarizmi yang kemudian menemukan algoritma yang hari ini kita bisa operasikan komputer, itu baru muncul 10 abad setelah itu, atau 1000 tahun, di tahun sekitar tahun 1500 ketika dunia atau bangsa Eropa dicerahkan oleh peradaban Timur Tengah ketika di Eropa dilanda abad ke-8, di mana kemunduran ilmu pengetahuan mengalami kemunduran. Artinya apa Bapak Ibu teman-teman? Artinya apa Bapak Ibu teman-teman sekalian? Kebakaran satu perpustakaan ini bisa membuat peradaban dunia mundur selama 1000 tahun. Terima kasih karena sudah membuat sebuah joke yang bisa memecahkan suasana. Ya, ini sangat keren. Ya, dan teknologinya sangat sederhana Bapak Ibu teman-teman. Teknologinya sangat sederhana. Mereka hanya menggunakan papirus. Bagaimana sejarah kitab suci dituliskan dan ketika peradaban itu orang sudah mulai mengenal tulisan itu dengan media yang sederhana, tapi mereka sudah mampu memetakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan bumi yang mereka tempati. Mereka sudah mulai menganalisis, mereka sudah melakukan reading comprehension, mereka sudah melakukan critical thinking, mereka sudah melakukan knowledge reproduction. Lalu kita yang hari ini mencanangkan diri sebagai kabupaten literasi, maukah kita tertinggal 1000 tahun? Atau maukah kita tertinggal dengan peradaban Alexandria yang sudah 3000 tahun lamanya berlangsung? Tapi harapan itu datang, Bapak Ibu teman-teman semua. Ya. Terima kasih. Harapan itu datang dengan adanya dua gambar ini. Ada Bapak Profesor Dr. Boris Piran dan kita punya gedung yang sangat megah. Perlu kita ketahui teman-teman semuanya, Lembata itu hanya satu atau dua dari kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang punya gedung perpustakaan semegah ini. Lalu kemudian, bagaimana jika kedua gambar ini disatukan? Bagaimana jika gedung yang ada ini, bangunan fisiknya, house-nya, itu dijiwai dengan seorang tokoh yang menjadi tokoh literasi nasional Indonesia? Jiwa dari gedung perpustakaan ini kita masukkan seorang Profesor Dr. Boris Piran agar perpustakaan tidak hanya menjadi house, tidak hanya menjadi gedung sebagai building, tapi dia sebagai home, tempat di mana orang merasa sebagai rumah. Akhir kata, saya ada dua. Yang pertama, perpustakaan tidak hanya bangunan fisik, tapi konsep, ide, pikiran, dan karya. Profesor Boris Piran sudah tidak lagi hidup secara fisik, tapi ide, pikiran, dan karyanya tetap hidup dan menginspirasi. Terima kasih.
Terima kasih Juri, ambil peran sebagai moderator, sebagai penceramah, sebagai materi, semua kompleks. Mestinya sekali Juri berperan. Tapi inilah wajah anak muda kita. Hasil proses literasi kita seperti Juri sebutkan, masa depan berbangga ada pada mereka. Jaga hasil kita, jangan dirusak. Jadi hasil kesempatan Bapak Bos tidak lagi dan kita punya hasil Jos dan teman-teman. Ada Ibu Kelly dan teman-teman juga yang seperti atau kita ke depan. Perbicaraan kita terakhir, ya ini antitesis. Saya selama ini berpikir bahwa ada yang keluar sebenarnya yang bagus. Tapi hari ini antitesis hadir dengan hadirnya Yoris. Kita waktu SMA 1 tidak profesional, tapi menunjukkan kemampuan literasi yang luar biasa. Jadi dia tanya, kenapa saya? Ya, karena panas. Hanya itu tidak bagus, tidak bisa ada untuk kita bicara di hadapan para pejabat dan orang tua semuanya. Bagus, jadi pantas untuk bicara, dan itulah kemajuan bahwa tidak ada sebenarnya. Habis di luar sebenarnya bisa berkembang asal mau. Yang satu ini juga saya ingin membebaskan dia dari jabatannya, sehingga saya butuh keaslian dia sebagai seorang buku dan pemikir. Ya, Emanuel Profa ini kalau dia tidak bicara dalam jabatannya maka akan bebas. Siapa Boris Geram yang kenal dari teksnya sebagai bagaimana teori Boris Geram itu meruntuhkan hati orang Indonesia, bahwa orang Indonesia tidak lahir dari daratan Asia, tapi lahir dari Indonesia itu dengan tes yang bersekira. Mungkin Iman bisa katakan soal ini. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Tadi kita sudah sampai ke Sumatera Barat, Alexandria. Sekarang kita bergerak dari berdikari ke Waimomo. Baik, momen ini mengingatkan saya pada peristiwa peresmian gedung yang tadi teman kita Yoris itu. Tapi saya salah sedikit sebelumnya. Saya ucapkan selamat datang untuk Kak Adi dan Kak Nina. Ya, ini tahun 1982, saya kurang lebih 3 bulan di Kayu Manis bersama mereka. Saya pasti sudah lupa sekali. Karena waktu itu saya harus mengunjungi om kandung saya Pak Michael Bedingnya. Waktu itu saya juga di Kayu Manis di rumahnya Bapak Bodi. Saya lihat kakak Nina dan kakak Adi bingung-bingung. Mereka lupa Bapak Boris bersepupu kandung dengan mama kandung dari mama saya. Jadi kami statusnya cucu. Saya lagi ini introduksi bukan poin. Saya mengingat waktu itu setelah Jokowi meresmikan Perpustakaan Nasional, Rizal Malarangeng menulis sebuah artikel dengan judul Perpustakaan Nasional Pati Ngaloan sebuah usul. Mungkin nama Pati Ngaloan itu juga asing bagi kita. Ya. Sesungguhnya Pati Ngaloan oleh Rizal Malarangeng menganggap sebagai seorang manusia renaissance, seorang figur yang memberikan pencerahan pada zaman waktu itu. Jadi Pati Ngaloan itu sosok tokoh sebelum Hasanuddin. Dengan kemampuan komunikasi, negosiasi yang luar biasa, yang mampu meredam intrik-intrik politik dari penjajah waktu itu. Dan menurut penelitian Rizal Malarangeng, Pati Ngaloan ini seorang cerdik pandai, ya, yang mempunyai koleksi bacaan-bacaan yang luar biasa, yang akhirnya menghadirkan sosok seperti itu. Hal yang sama membuat saya terinspirasi berpikir
dalam beberapa hari ini ketika Kak Freddy menghubungi saya. Apakah seorang sosok Goris Kiraf adalah manusia renaissance, manusia pencerah dari bumi Lembata? Saya berkeyakinan 1000% iya. Karena Goris Kiraf bisa dibuktikan kehebatannya dalam repertuar orang-orang hebat dari bumi Lembata maupun dari NTB. Ya. Saya coba secara cepat, secara fenomenologis, karena saya harus setia dengan tema, menelisik. Karena itu saya hanya berbicara dari tokoh dan konteks, tidak secara dalam untuk menggali lebih jauh gagasan-gagasan Bapak Goris. Tetapi saya yakin dengan cepat secara fenomenologis, dengan menghadirkan siapa itu sebenarnya Goris Kiraf, pada akhirnya kita berkesimpulan apakah ini benar-benar seorang yang punya kekuatan intelektual yang tinggi atau tidak. Karena itu tidak salah, ya, tidak salah. Saya coba memaparkan secara cepat beberapa tokoh yang karena kehebatan seorang Goris Kiraf berusaha untuk menelaah ataupun menulis soal Goris Kiraf. Yang paling terkenal itu Bambang Kaswanto Purwo, yaitu seorang ilmuwan bahasa dari Atmajaya yang menulis, yang tulisannya itu dimuat di majalah Basis nomor 12 tahun 87 dengan judul Menguak Ali Sabana dan Kiraf, Pengajaran Bahasa Indonesia. Jadi saya dan Anda sekalian coba membayangkan siapa itu Sultan Takdir. Ya. Saya sangat menikmati Sultan Takdir karena dia juga seorang yang dijuluki manusia renaissance di Indonesia. Dia berusaha sekali menyatukan kehebatan-kehebatan dunia timur dengan inspirasi dari dunia-dunia barat. Karena itu kalau kita boleh mengenang kembali, dia sangat terkenal dengan polemik kebudayaannya. Dan saya sangat menikmati pemikirannya karena satu orang yang mampu berdebat dengan pemikiran-pemikiran dia adalah Ignas Kleden. Dan hari ini juga saya terinspirasi dari Ignas Kleden. Karena pada saat Rizal Malarangeng menulis soal nama perpustakaan nasional, Rizal Malarangeng bertanya kepada Ignas Kleden demikian. Kenapa stressing program dari Pak Jokowi itu pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, tapi kok tiba-tiba ada perpustakaan yang megah dan berada di jantung kota Jakarta? Ignas Kleden menjawab begini, tidak ada beda, dua-duanya infrastruktur. Yang satunya untuk mobil dan motor, yang satunya untuk lalu lintas ide dan eksplorasi pemikiran. Karena itu kita wajib berterima kasih, ya, terlepas dari kekurangan dan segalanya, Kabupaten Lembata mempunyai tempat untuk lalu lintas ide dan eksplorasi pemikiran. Pertanyaannya adalah, apakah Goris Kiraf mampu menjadi polisi atau rambu-rambu lalu lintas dalam kita melakukan eksplorasi pemikiran dan lalu lintas ide? Jawabannya pasti iya. Kita membayangkan bahasa adalah sebuah sistem. Bahasa menunjukkan peradaban, bahasa menunjukkan bangsa. Tiba-tiba seorang anak dari bumi Lembata menulis buku Tata Bahasa Indonesia. Goris Kiraf tampil untuk mengatur semua lalu lintas bertutur kata. Tidak gampang. Dan dia hanya bisa disandingkan dengan Sultan Takdir Ali Sabana. Ada ratusan buku tentang tata bahasa Indonesia, tetapi hanya 2 yang oleh Bambang Kuswoyo menyebut merasuk sampai ke relung-relung bahasa, yaitu tata bahasa Goris Kiraf dan tata bahasa yang ditulis oleh Sultan Takdir Ali Sabana. Saking merasuknya buku Goris Kiraf, lahirlah istilah tata bahasa Goris Kiraf. Tata bahasa Indonesia sama dengan tata bahasa Goris Kiraf.
Itu poin pertama. Supaya saya tidak dikomplain soal waktu, cepat saja. Yang kedua, Yohanes Syehani, ini dosen di ND. Ya. Kita jangan terlalu kiblat ke Jawa sentris. Yohanes Syehani juga meneliti soal Boris Keraf dan secara tegas membagi dalam 3 kategori keahlian Pak Boris Keraf, yaitu yang pertama bidang pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia, tentu dengan opus magnum karya terbaiknya itu tata bahasa Indonesia tadi. Yang kedua, pedoman menulis karya ilmiah dengan buku yang tidak kalah kerennya itu komposisi. Ya. Komposisi itu juga diksi yang dipopulerkan oleh Boris Keraf. Mungkin sekarang kita baca Rosyan Anwar menulis komposisi dan bahasa-bahasa jurnalistik, tapi sebenarnya diksi komposisi itu dipopulerkan oleh Boris Keraf. Ya. Inti dari komposisi adalah Anda harus menggunakan secara teratur kaidah-kaidah berbahasa Indonesia, tetapi dengan logis dan estetis. Itu luar biasa. Yang ketiga, itu bidang penelitian linguistik dan ilmu bahasa, seperti yang sudah disinggung oleh moderator tadi. Ya, dari bahasa Boris Keraf menyanggah, ya, lebih tepat istilahnya menyanggah, supaya ada proses dialektika, tidak sampai meruntuhkan. Ya, karena tidak ada ilmu yang titik. Kalau ilmu yang titik itu teks doang, tetapi sejauh dia ilmu maka dia harus koma. Gitu. Kalau ini titik, maka silakan ke gereja untuk berdoa. Jadi Boris Keraf dari penelitian bahasanya, dia menyanggah pemikiran-pemikiran antropologi yang mengatakan bahwa nenek moyang orang Indonesia itu bermigrasi dari luar Indonesia. Ya. Karena dia mempertanggungjawabkan bahwa kualitas budaya kita itu tidak mungkin terbentuk karena migrasi, karena sudah luar biasa. Sehingga dia berasumsi bahwa kita tidak bermigrasi, berasumsi. Berarti kapan saja bisa diruntuhkan. Tetapi itu ilmu menjadi hebat kalau berhasil meruntuhkan sesuatu. Bukan disposisi surat tidak boleh diruntuhkan. Karena itu betapa hebatnya Boris Keraf, maka menurut hemat saya selesai dengan bahasa yang dikeluarkan oleh Miliani Budianta, ya, seorang tokoh bahasa. Ya, muridnya Boris Keraf, setelah itu menjadi dosen di UI sekarang, itu dia membahasakan begini. Yang setelah itu dikutip oleh Naim Faturov Rofiko yang menulis di majalah Basis nomor 3-4 tahun 2018. Itu menulisnya begini: Boris Keraf itu menjiwai dan meragai bahasa Indonesia. Menurut saya itu final ini. Menjiwai dan meragai Indonesia. Berarti bahasa Indonesia itu Boris Keraf, karena jiwa dan raganya itu bahasa Indonesia. Ini tidak terbayangkan gitu. Seorang putra dari desa Lera yang sampai hari ini saya jalannya menuju X, tiba-tiba muncul sebagai jiwa dan raga bahasa Indonesia. Dan ini ungkapan dari bukan orang yang kalian-kalian. Tadi disinggung apakah layak menjadi pahlawan. Kalau Anda memegang Android, saya persilakan sekarang browsing, nanti akan temukan di tanggal 10 November 2021 ada seorang mahasiswa dari Universitas Sanata Dharma menulis 10 orang pahlawan dalam bahasa Indonesia, dan Boris Keraf nomor 4 atau 2 saja. Daripada saya harus mengatakan literasi digital menyuruh kita untuk browsing sendiri. Dan bukan hanya itu, di tahun 2022 saja Universitas Brawijaya, ya, kebetulan saya berasal dari Universitas Brawijaya, mata kuliah penulisan
ilmiah itu hanya menggunakan 3 buku: komposisi, ya, diksi dan narasi, dan argumentasi. 3-3 ini Boris Kira. Selesai sudah itu. Dosennya berpesan pada kami ini, kalau Anda ingin menulis sebuah karya ilmiah secara bermutu, bukan baik, bermutu, lebih dari baik, bacalah buku-buku Boris Kira. Jadi kalau Boris Kira itu meragai dan menjiwai Bosionisme, itu final. Jadi menurut saya, ya, dari rentetan cuitan-cuitan, kisah dan penelitian soal Boris Kira sangat meyakinkan tampil dengan fenomena apa yang disebut dengan intelektual eminence, keunggulan intelektual yang tiada tandanya. Tugas kita adalah menjadikan dia sosok inspirasi. Kalau Anda malas membacaku, silakan mengunjungi tempat ini, dan Anda harus duduk di sudut tanpa membacaku. Hadirkan sosok Boris Kira untuk menjadi inspirasi Anda. Itu poinnya. Karena pelan-pelan Anda akan mencintai apa itu buku. Karena Boris Kira punya senjata hanya satu: buku. Buku kalau dihancurkan, dia akan menguburkan peradaban. Kalau buku dia dilestarikan, akan membentuk peradaban. Sekian dan terima kasih.